يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azani wa asakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruh di tempat yang mulia ini yang biasa kita mempelajari Alkitab dan Sunnah, yang itu adalah sumber dari hukum kaum muslimin yang wajib diketahui. Dan kita akan melanjutkan kitab Aqidah Kalimatus Sadidah yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Juhani. Kita sampai kepada iman kepada Rasul yang bagian kedua. Kemarin baru menginjak iman kepada Rasul bagian pertama, kita sudah habis waktunya. Maka dimurojaah sedikit bahwasanya di sini ada 9 dhawabit. Beliau menjelaskan di sini, Syekh Wahid Abdus Salam Bali, beliau membawakan ada 9 dhawabit. Dhawabit yang pertama kemarin apa? Al-imanu bir rusul alladzina arsalallahu min man na'lamuhu minhum tafsilan wa la na'lamuhu ijmalan. Intinya kita beriman, meyakini, membenarkan bahwasanya Allah itu mengutus para rasul. Di sana ada 2 golongan. Golongan yang pertama yang kita ketahui secara terperinci, yang kedua tidak diketahui secara terperinci. Artinya kita hanya mengetahui global saja para nabi dan rasul. Kemarin kita sudah sampaikan yang diketahui dan disebutkan itu ada berapa kemarin? Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran 25. Adapun kalau disebutkan sifat-sifatnya, termasuk namanya dan seterusnya, maka kita wajib meyakini hal tersebut dan membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Adapun tidak disebutkan, artinya kita mengimani dengan cara global. Dan bagaimana cara mengimani secara global? Nah, kita kemarin sampai di situ. Mengimani tentang adanya Rasul yang tidak dijelaskan secara rinci. Nah, seperti itu. Bagaimana cara berimannya? Kita kemarin sampai di situ. Bagaimana? At-tasdiqu al-jazim bi anna Allah Ta'ala ba'asa fi kulli ummatin rasula yad'uhum ila ibadatillahi wahda la syarikalah wal kufru bima yu'bad min dunillah. Kita membenarkan bahwasanya Allah itu mengutus setiap kaum itu ada Rasul. Itu yang harus kita yakini secara global. Misalnya ada kaum-kaum tertentu mungkin di sana yang tidak disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran ataupun melalui lisannya nabinya, maka kita meyakini. Yakinnya dari mana? Bahwasanya kita meyakini pada setiap kaum itu diutus Rasul. Tugasnya untuk apa? Yad'uhum ila ibadatillahi wahda la syarikalah. Kata Syekh Al-Juhani menjelaskan bahwasanya mereka diminta untuk menyeru, mendakwahkan tauhid. Intinya demikian. Untuk beribadah kepada Allah semata. Ada yang diketahui
nama rasulnya, ada yang tidak. Ada yang diketahui nabinya, ada yang tidak. Intinya mereka diutus demikian. Dalilnya kemarin kita sudah sampaikan. Apa dalilnya? Surat An-Nahl ayat 36. Kita kemarin sudah ya, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'asna, dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat. Siapa yang diutus? Rasulan. Sudah diutus rasul. Kapan diutusnya? Dari zaman dahulu hingga hari ini. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat, setiap kaum itu ada rasul. Cuman masalahnya kita tahu ataupun kita tidak tahu. Untuk apa mereka diutus? Untuk apa mereka diutus? Maka dilanjutkan ayatnya, ani ibudullaha wajtanibut taghut, supaya umat itu menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ini kaidah yang sangat besar dalam kita beribadah kepada Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu, bahwasanya kita tidak cukup untuk menyembah Allah saja. Ternyata tugas mereka semua sama. Memerintahkan manusia supaya menyembah Allah dan menjauhi taghut. Taghut kemarin apa Mas? Taghut itu adalah sesuatu yang ditaati, diikuti, diibadahi, terus gimana? Dan yang diibadahi dan yang ditaati itu redho dalam peribadatan tersebut. Kalau yang nggak redho, berarti bukan taghut. Jadi taghut itu sesuatu yang seseorang atau sesuatu yang diibadahi oleh manusia dan dia redho dalam peribadatan tersebut. Oh, saya redho, saya bangga diibadahi. Nah, itu namanya taghut. Jadi asumsinya kalau nggak redho namanya bukan taghut. Diibadahi tapi dia nggak redho. Contohnya Nabi Isa alaihissalam. Contohnya malaikat. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tasdiqu bi annahum jami'ahum sadiquna, baruna, rasyiduna, karamun, bararah, atqiya'u, umana, hadun, muhtadun. Kita meyakini dan membenarkan bahwasanya seluruh mereka, para rasul, itu adalah jujur, terus taat, terus lurus. Kita meyakini mereka seperti itu. Beliau membawakan ayat dari surat Yasin ayat 52. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, yakni wasadaqal mursalun, dan benarlah para utusan tersebut. Menjelaskan, membenarkan. Allah ingin memberikan penjelasan bahwasanya para utusan itu adalah orang-orang yang benar. Itu caranya yang kedua. Cara kita mengimani para rasul secara global. Yang ketiga, at-tasdiqu bi annahum kullahum kanu 'alal haqqil mubin. Membenarkan bahwasanya semuanya mereka para rasul itu di dalam keadaan membawa kebenaran yang nyata. Wal huda al mustabyin ja'u bil bayyinati min rabbihim ila aqwamihim. Membawa kebenaran dan penjelasan dari Rabb mereka. Berarti kita membenarkan. Kalau disebutkan bahwasanya ada rasul tapi tidak disebutkan sifatnya, ada utusan Allah pada setiap kaum tapi tidak disebutkan, maka kita mengimani secara global caranya seperti ini, bahwasanya mereka pasti membawa kebenaran. Begitu. Al-A'raf ayat 43 yang beliau bawakan di sini. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh telah datang para rasul Rabb kami dengan membawa kebenaran.
laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Al-Hadid ayat 25. Ini salah satu di antara sekian banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya mereka itu di atas kebenaran. Laqad arsalna rusulana, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami, bil bayyinat, dengan penjelasan, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan diutus bersama mereka, dikirim bersama mereka, itu bersama mereka ada kitab-kitab, wal mizan, dan timbangan, liyaquman nasu bil qist, untuk menegakkan kebenaran secara adil di antara manusia. Yang keempat, at-tasdiqu bi anna asla da'watihim wahidun wa hiya da'watu ila tauhidillahi wa amma syara'i'uhum fa mukhtalifah. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Bahwasanya kita membenarkan seluruh dakwah mereka itu satu. Kata Syekh demikian. Seluruh dakwah mereka satu. Apa itu? Dakwah ila tauhid. Adapun syariatnya, bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah, kata beliau, itu berbeda-beda. Yang beda-beda bukan tujuan ibadahnya, tapi cara. Nah, ini disebut dengan syariat. Jadi yang berbeda apanya? Caranya. Ya mungkin ada caranya sholatnya sekian rakaat, mungkin caranya cuma berdiri saja. Ada yang puasanya begini dan begitu, kita puasanya seperti puasa Ramadan, dan seterusnya. Kita hajinya mungkin ngikutin Nabi kita, mungkin yang lain cara hajinya. Haji kan sudah ada dari zaman dahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Caranya yang berbeda. Beliau membawakan surat Al-Anbiya ayat ke-25. Apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, illa nuhi ilaihi, kecuali kami mewahyukan kepada mereka. Kita wahyukan kepada rasul tersebut. Apa yang diwahyukan? Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu wahai Muhammad, kecuali kami akan mewahyukan kepada dia. Apa yang diwahyukan? Ternyata yang diwahyukan cuma satu. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa kata Allah? Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Kalau di mushaf itu fa'budun saja. Aslinya itu ada kasrahnya, fa'buduni. Sembahlah aku. Cuman ya-nya dihilangkan jadi fa'budun. Itu aslinya sembahlah aku. Nunnya di situ kalau kita belajar bahasa Arab adalah nunun. Hampir mirip dengan tajwid. Nun apa namanya? Nunun wiqayah. Nunun wiqayah. Kalau wiqayahnya tajwid tujuannya untuk menghalangi dia dari supaya tanwinnya enggak hilang. Iya tidak? Kalau bahasa Arab nunun wiqayah supaya apa? Supaya fiil atau kata kerja itu enggak kasroh. Nah, seperti itu. Sama-sama nunun wiqayah. Fa'buduni. Fa'buduni, sembahlah aku. Maka dari itu sembahlah aku. Jadi seluruh para rasul itu diwahyukan dengan satu tema. Temanya satu, yakni menjelaskan bahwasanya saya itu adalah Allah yang berhak disembah. Begitu kata Allah. Maka sembahlah aku. Jadi enggak ada tujuan lain diutusnya para nabi dan rasul. Tidak ada tujuannya kecuali seperti itu. Waktu itu disebutkan rasul itu jumlahnya berapa? Sekitar kurang lebih 300-an. Kalau nabi 1000 lebih.
Nah, ini kan ada yang kita tahu dan ada yang kita tidak tahu. Baik sifatnya, namanya, diturunkan di kaum siapa, dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat dan mempercayai ayat Al-Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus setiap umat itu seorang rasul. Tapi di mana, namanya siapa dan sebagainya, ada yang disebutkan, ada yang tidak. Nah, inilah cara-caranya, sebagian cara bagaimana kita mengimani para nabi dan rasul yang belum kita ketahui. Salah satunya ini, sampai keempat tadi. Terus yang kelima, at-tasdiqu bi annahum qad balaghu jami'a ma ursilu bihi balaghal mubin. Kita membenarkan dan meyakini bahwasanya, ini yang kelima, membenarkan, meyakini bahwasanya mereka sudah menyampaikan semuanya dengan penyampaian yang sangat jelas, kata beliau. Nah, dengan disampaikannya ini, dengan sebab apa? Supaya apa? Faqamat bidzalikal hujjatu 'alal khalqi. Enggak ada hilah, enggak ada alasan lain bagi makhluk ketika berhadapan dengan Allah, ketika sudah dakwah itu datang, enggak ada hujah untuk berkelit. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya setiap nabi dan rasul itu pasti menyampaikan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kitab-kitab yang disampaikan kepada mereka masing-masing. Seperti itu. Makanya sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala menyikapi Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sampai terakhir. Terus kemudian beliau mengatakan bahwasanya ayat ini sempurna, maka tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangin. Terus beliau mengatakan, man istabda'a fil Islam yaraha hasanatan faqad za'ama ana Muhammad khana risalah. Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, ila sampai akhir. Apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? Barang siapa yang menyangka bahwasanya man istabda'a fil Islam, ada sesuatu yang baru di dalam Islam, ada bid'ah yang di dalam Islam, yaraha hasanatan, dan dia memandang sesuatu yang baru itu sebuah perbuatan baik, faqad za'ama anna Muhammad khana risalah. Ini perlu digarisbawahi yang di sini nih kalimatnya Imam Malik. Sungguh dia telah menuduh bahwasanya Muhammad itu telah berkhianat terhadap risalah yang diembannya. Kenapa kok dituduh sebagai orang? Kalau ada sesuatu yang baru di dalam Islam, berarti secara enggak langsung dia sudah menyangka bahwasanya Muhammad itu telah berkhianat terhadap risalahnya. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka wajarlah kalau umat itu membuat perkara yang baru di dalam Islam. Gitu. Jadi sama saja kita menuduh Nabi kita bahwasanya itu adalah pengkhianatan Nabi kita. Siapa yang menuduh? Mereka yang membuat ajaran-ajaran baru. Faqad za'ama anna Muhammad khana risalah. Sungguh mereka telah menuduh bahwasanya Muhammad itu telah mengkhianati risalah. Kenapa mengkhianati? Enggak disampaikan semua. Oh, ada yang disembunyikan. Maka kita wajib untuk meneruskan penjelasan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau Nabi Muhammad hidup pasti setuju dengan syariat ini. Loh, dari mana Anda tahu? Terus faedahnya al-yawma akmaltu lakum dinakum di mana? Agama ini telah disempurnakan oleh Allah ketika Hajatul Wada mendekati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Nah, taib. Salah satu ayatnya yakni An-Nisa 156. Kata Allah, rusulan mubasyirina
wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul. Apa kata Allah? Rasul itu diutus sebagai mubasyir, memberikan kabar gembira. Wa munzirin sebagai orang yang memperingatkan, memberi peringatan. Jadi fungsinya di sini memberikan kabar gembira. Yang kedua, diutusnya Rasul sebagai apa? Sebagai pemberi peringatan. Mubasyirin wa munzirin. Tujuannya untuk apa? Mubasyirin itu tentang apa isinya? Orang yang beramal soleh akan masuk jannah. Terus apa lagi? Munzirin sebagai memperingatkan orang yang membangkang bermaksiat kepada Allah, dia akan masuk neraka. Mubasyirin wa munzirin sebagai pembawa kabar berita baik dan sebagai pemberi peringatan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, supaya manusia itu enggak ada hujjah lagi setelah diutusnya para rasul. Ini surat An-Nisa ayat 165 di antara ayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Juhani. Terus yang terakhir, bagaimana kita mengimani Rasul secara global? I'tiqadu annahum mansurun muayyaduna minallah wa annal 'aqibata lahum wa li'atba'ihim. Apa katanya? Kita memiliki keyakinan bahwasanya mereka itu pasti ditolong Allah. Pasti ditolong Allah. Dan perbantuannya dari Allah. Apakah cukup Allah saja apakah cukup Rasul dan Nabi saja yang ditolong? Tidak. Dan wali adba'ihim, dan orang-orang yang mengikuti Nabi dan Rasul itu pasti ditolong. Dalilnya mana? Beliau membawakan sebuah ayat, Ghafir ayat 15, ayat 51. Ghafir ayat 51. Inna, sesungguhnya kami lanansuru rusulana, sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan begitu juga orang-orang yang beriman akan ditolong juga. Fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad, sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang beriman yang mengikuti para nabi dan rasul itu akan ditolong oleh Allah. Ya, kalau ditolong kok diberikan kesengsaraan, Ustaz? Gimana? Apa jawabannya? Itu sebagai ujian. Sebagai ujian. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah Rabbuna jalla dzikruhu. Apakah mereka menyangka, mereka orang-orang mengatakan saya beriman, terus kemudian mereka tidak akan diuji? Nah, mereka menyangka seperti itu. Lah, kami itu sudah beriman, kok kenapa kami masih diuji? Nah, gitu. Ini jawabannya. Hasiban nasu ayyutraku, apakah mereka atau menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja? Ayaqulu amanna wa hum la yuftanun, mereka mengatakan saya itu beriman, mereka tidak akan diuji. Loh, tidak, justru yang orang beriman itu akan diuji. Orang kalau yang mengatakan saya beriman pasti diuji. Makin tinggi keimanannya, makin diuji juga makin berat. Buktinya mana? Nabi kita mengatakan asyadun nasi bala'an al-anbiya fal amsal wal amsal. Kata Nabi kita begitu. Ujiannya bagi manusia itu tergantung kadar keimanan mereka kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Makin tinggi, makin cobaannya makin besar. Yang paling besar siapa tadi? Para nabi. Itu yang paling besar. Asadun nasi bala'an al-anbiya. Para nabi, orang yang paling keras cobaan hidupnya.
sekeras-kerasnya kita, ya seperti itu kondisinya yang kita rasakan masing-masing. Pasti setiap orang pasti merasakan inilah yang paling berat. Ternyata kita ngelihat si fulan, ternyata mereka lebih berat. Dan seterusnya, Alhamdulillah kita diberikan kenyamanan untuk duduk di majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan Alkitab dan Sunnah dan seterusnya. Maka ini merupakan kenikmatan bagi kita, bagi orang yang memahaminya. Itu pun juga kadang-kadang Senin Kemis yang hadir. Nah ini musibah. Giliran nanti tertimpa musibah, gempa, ambruk. Nah ini kasusnya kayak beberapa tahun yang silam. Giliran kita ditimpa virus, katanya nanti saya mau sholat kok dilarang dan seterusnya. Giliran sudah hilang wabahnya, sepi lagi masjidnya. Nah ini kan sama seperti ini nih. Nah ini kita perlu syukuri kenikmatan yang mulia yang tidak diberikan kepada sebagian hambanya. Nah ini bagaimana cara kita mengimani Rasul, Nabi dan Rasul yang begitu banyak yang tidak disebutkan secara terperinci oleh Allah dan tidak disampaikan oleh Nabi kita di dalam hadisnya. Maka kita mengimaninya dengan 6 metode yang tadi kita sebutkan satu persatu. Baik, dhabit ats-tsani, dhabit yang kedua, apa beliau bilang? Al-imanu bi anna jami'ar rusul bu'isu bit tauhidillahi wa in ikhtalifati syara'i'uhum. Bahwasanya kita mengimani, meyakini bahwasanya seluruh para rasul itu diutus untuk mentauhidkan, dengan mentauhidkan Allah, adapun syariatnya mereka berbeda-beda. Kita meyakini semuanya. Ini dhabit yang kedua. Jadi, yajibu al-imanu bi anna asla da'wati jami'ir rusul wahidah wa hiya da'watu ila tauhidillahi wa amma syara'ihum fa mukhtalifah. Jadi intinya seperti yang tadi kita jelaskan bahwasanya para nabi dan rasul itu diutus cuma satu. Kemarin perbedaannya nabi dan rasul itu apa ikhwah? Murojaah sedikit. Kalau nabi itu apa? Kalau rasul apa? Yang dipakai kemarin adalah definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Rasul itu diutus kepada kaum yang dia itu membangkang. Kalau Nabi yang sepakat atau yang setuju dengan syariat Allah untuk mengingatkan kembali, menguatkan kembali dan seterusnya. Itu. Kemarin definisinya banyak sekali. Ada 3-4, cuman yang lebih tepatnya ulama lebih memberatkan definisi yang tadi. Itu Nabi dan Rasul. Taib. Sama seperti tadi ikhwah. Dalilnya adalah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi kita wajib mengimani bahwasanya, meyakini bahwasanya Nabi dan Rasul itu diutusnya cuma satu perkara, yaitu mentauhidkan Allah. Adapun yang lain itu hanya menopang. Adapun yang lain itu sebenarnya hanya menopang supaya manusia bisa mentauhidkan Allah. Kalau yang lain cuma wasilah saja, sudah tercapai tujuan awal, maka wasilahnya tidak sampai pun tidak mengapa. Karena tujuannya sudah sampai. Makanya ketika mau diberikan kekuasaan Nabi kita Muhammad SAW, ya sudah kalau kayak gitu sehari kami nyembah Tuhanmu, yang sehari lagi kamu nyembah Tuhanku. Iya tidak? Setuju atau tidak? Tidak. Kenapa mas? Harusnya kalau ketika Rasulullah SAW menguasai sehari saja, harusnya langsung dibikin syariat Islam semua, kan gitu? Harusnya demikian, tapi Rasulullah SAW tidak. Ketika ditawarkan kekuasaan pun beliau tidak mau. Harusnya kalau menurut logika orang kita, kalau sudah menguasai kekuasaan harusnya langsung dirubah menjadi syariat Islam. Tapi Rasulullah tidak. Pertanyaannya siapakah lebih paham, kita atau Rasulullah? Karena itu hanya wasilah. Selama itu sudah ditegakkan tauhid dan itu diperkenankan kita menyembah Allah, maka sudah tercapai. Bukan berarti mengingkari syariat Islam ditegakkan, bukan. Tidak, maksudnya bukan demikian.
Tapi tujuan awalnya kita menyembah Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Seperti itu. Ana nukilkan sedikit dari perkataan Al-Hafiz Ibnu Katsir tentang tafsir An-Nahl ayat 36. Allah terus-menerus mengutus para rasul kepada manusia, kata beliau. Allah terus-menerus mengutus para rasul kepada manusia dengan membawa tauhid. Membawa apa? Tauhid. Atau risalah sejak terjadinya kemusyrikan. Kapan terjadinya kemusyrikan, Mas? Nuh. Mulai awalnya terjadi kemusyrikan itu Nabi Nuh. Dan ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Al-Quranul Azim, yang kita biasa kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Allah mengutus Nuh kepada mereka. Allah mengutus Nuh kepada mereka. Nah, ini Abul Bashar. Nuh ini Abul Bashar, bapaknya manusia. Yang keberapa, Mas? Yang kedua. Yang pertama siapa? Adam. Yang kedua Nuh. Yang ketiga Ibrahim. Jadi Abul Bashar. Kenapa Nuh itu disebut Abul Bashar? Bapaknya manusia. Kenapa, ikhwah? Karena semenjak itu manusia sudah habis semuanya. Kecuali yang sudah naik apa? Kapalnya Nabi Nuh. Iya tidak? Ingat? Anda pura-pura lupa. Ingat ya? Baik. Maka semuanya habis. Semuanya habis. Ini salah satu mukjizatnya Nabi Nuh. Baik. Terus beliau menyampaikan semua rasul menyerukan hal yang sama, kata beliau. Kata siapa? Al-Hafiz Ibnu Katsir. Bahwasanya semua rasul menyerukan hal yang sama. Apa yang disuruhkan? Seperti yang disebutkan oleh Allah pada surat Al-Anbiya ayat ke-25. Salah satunya adalah surat Al-Anbiya ayat ke-25, apa bunyinya? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi, yang tadi kita sebutkan. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, kecuali hanya satu. Illa nuhi ilaihi, kita mewahyukan kepadanya apa? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Seperti itu. Ini kata siapa? Al-Hafiz Ibnu Katsir. Semuanya sama. Semuanya sama, begitu. Nah, itu dari ayat. Sekarang dari Nabi kita Muhammad SAW menyatakan bahwasanya semua para nabi dan rasul itu perintahnya sama. Syariatnya berbeda-beda. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala, bahwasanya Nabi kita bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Bahwasanya para nabi itu satu bapak. Saudara sebapak. Li'allat itu satu bapak, ibunya berbeda-beda. Ummahatuhum syatta, ibunya itu berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, agamanya satu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ana ulang, para nabi itu satu bapak, beda ibu. Singkatnya demikian. Terus, tapi agamanya satu. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah satu perintahnya, yaitu mentauhidkan Allah. Dan syariatnya berbeda-beda. Agamanya satu, al-Islam. Apa al-Islam, Mas? Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, itu Islam. Kita menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Kalau mentauhidkannya berarti harus menafikan persekutuan. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli.
Hafal Mas? Hafal insyaallah. Banyak diamnya. Berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh dengan cara mentauhidkan Allah. Dan berlepas diri dari kesyirikan. Itu Islam. Itu Islam. Jadi pokoknya satu, yakni tauhid. Adapun syariatnya ummahatuhum syatta. Syariatnya berbeda-beda. Agamanya satu. Yakni apa? Al-Islam. Nabi Adam agamanya Islam. Dari mana? Dia berserah diri hanya kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah. Mulailah dari Nabi Nuh. Baru menyekutukan anaknya. Segala macam dan seterusnya menyekutukan Allah. Maka diutuslah Nuh. Dan seterusnya sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Adapun syariatnya berbeda-beda. Ada yang sholatnya begini, sholatnya begitu. Puasanya berapa hari. Nabi kita Muhammad SAW perintahkan puasanya 1 bulan penuh dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Itu syariatnya. Ummahatuhum syatta. Syariatnya berbeda-beda. Agamanya satu. Itu kaidah yang kedua. Bahwasanya kita memahami para nabi dan rasul itu diperintahkan cuma satu tujuan, yaitu mentauhidkan Allah. Adapun syariatnya berbeda-beda. Dhabit yang ketiga, al-imanu bi anna ar-rusula basyarun makhluquna akramahumullah birrisalah wa annahum laysa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyah. Ini penting juga ikhwah. Ini terjadi di antara manusia di zaman ini. Zaman ini banyak terjadi. Apa kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali? Beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, al-imanu bi anna ar-rusul basyarun. Kita mengimani, meyakini bahwasanya rasul itu semuanya manusia. Makhluk. Manusia, makhluk. Kenapa harus dijelaskan bahwasanya basyar itu makhluk? Ya ikhwah, banyak yang menyembah nabi. Bagaimana cara menyembahnya? Apakah cuma semata-mata sujud? Tidak. Bagaimana cara menyembahnya? Dia meminta rezeki kepada Nabi. Meminta hidup kepada Nabi. Meminta jodoh kepada Nabi. Itu menyembah ikhwah. Artinya apa mas? Doa. Tahu ya mas? Ini doa kan? Doa itu ada berapa mas? Jenis doa ada berapa? Ada 2. Apa dan apa? Mumtaz. Doa masalah dan doa doa ibadah. Doa ibadah dan doa masalah. Kalau yang didoain tadi, ya Nabi, ya Rasul, berikan kami rezeki yang banyak. Saya datang ke kuburmu, berilah kami kemudahan rezeki. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu doa. Doa apa namanya? Doa masalah. Ketika dia ada hajat, dia berdoa. Itu namanya doa masalah. Lisanul maqal wa lisanul hal. Itu istilahnya. Jadi doa itu ada 2. Doa al-ibadah seperti sholat, saum, haji, dan seterusnya itu doa ibadah. Kenapa disebut doa mas? Kenapa disebut doa? Karena di dalam sholat itu kita memohon supaya kita dihindarkan. Dengan sholat itu tujuannya untuk apa mas? Supaya kita mendapatkan ridho dan kecintaan Allah. Iya tidak? Kalau kita sudah diridhoi Allah dan dicintai Allah, tujuan akhirnya apa? Supaya kita dimasukkan ke surganya. Permohonan bukan? Permohonan. Termasuk puasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan doa ibadah. Kenapa kok ibadah disebut doa? Kan gitu. Itu sebabnya. Antum nanti bisa murojaah di buku-buku ulama yang lain menjelaskan tentang doa ini. Taib. Kenapa di sini disebutkan basyarun makhlukun? Mereka itu adalah manusia dan mereka itu makhluk. Dan mereka dimuliakan dengan risalah. Mereka itu diberikan kemuliaan. Kemuliaannya apa mas? Yakni dengan risalah, dengan diutusnya membawa tauhid. Itu dimuliakan dengan seperti itu. Wa annahum laisa lahum min khasa'isir rububiyyah, dan mereka tidak
memiliki kekhususan di dalam bab rububiyah dan uluhiyah. Contohnya ikhwah, di sini Syekh menjelaskan tentang bahwasanya para rasul dan nabi itu tidak memiliki hak prerogatif atau hak kemerdekaan lah. Prerogatif itu bahwasanya dia itu memiliki kekuasaan rububiyah dan uluhiyah. Enggak memiliki hal itu. Enggak memiliki hal itu. Contohnya adalah di surat Al-Maidah 116 sampai 117. Syekh Khalid di sini membawakan ayat demikian, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillahi qala subhanak. Apa kata Allah? Lihat. Wa idz qala Allah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa sendiri di ayat ini Al-Maidah 116 sampai 117, Nabi Isa tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Apa kata Allah? Wa idz qala Allahu, ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa, anta qulta linnas, apakah engkau yang menyampaikan kepada manusia? Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia? Apa yang disampaikan? Ittakhiduni, kau jadikan aku dan ibuku, dijadikan apa? Ilahain, dua ilah. Wahai Isa, apakah engkau yang memerintahkan? Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia bahwasanya, wahai manusia, jadikan aku sebagai Tuhan beserta ibuku? Apakah engkau yang mengatakan demikian? Maka dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa kata beliau? Qala subhanak, maha suci engkau Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, maka aku pun intinya enggak mengatakan sesuatu yang bukan kebenaran. Lihat. Ini beliau berarti menafikan tentang bab uluhiyah. Bab uluhiyah. Saya enggak memerintahkan manusia. Saya enggak memerintahkan manusia. Untuk apa? Untuk menjadikan saya sebagai Tuhan. Begitu juga saya enggak memerintahkan manusia untuk menyembah ibu saya. Enggak. Begitu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalaupun aku mengatakan demikian, engkau pun juga tahu. Artinya engkau sebenarnya, ya Allah, engkau pun tahu dengan apa yang saya katakan. Saya ngomong enggak ngomong pun, engkau tahu gitu. Ini sebagai hujah. Kenapa ditanya kepada Nabi Isa? Ini sebagai hujah bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Enggak ditanya pun, Allah pun juga sudah tahu. Terus kenapa ditanya? Supaya ini menjadikan hujah bagi manusia. Nih, Isa ibn Maryam itu bukan Tuhan. Nah gitu. Nih buktinya saya tanya. Gitu. Maka disampaikan oleh Nabi Isa, in kuntu qultuhu, andai kata saya mengatakan demikian apa Mas? Mengatakan bahwasanya wahai manusia sembahlah aku. Jika aku benar-benar mengatakan demikian kepada manusia, faqad alimtah, sungguh engkau telah mengetahui hal itu. Kalau memang saya itu benar menyuruh manusia untuk menyembah saya, pasti engkau juga tahu. Ah gitu maksudnya. Paham ya? Ini jadi intinya ingin menjelaskan, Syekh ingin menjelaskan, sekali bernabi saja mereka enggak punya hak uluhiyah. Bagaimana yang posisinya di bawah para nabi dan rasul. Contohnya Isa bin Maryam menolak untuk disembah. Maka ini bukan togut. Kalau yang togut tadi bagaimana? Yang disembah, ditaati, diikuti, tapi dia redho untuk disembah, diikuti, ditaati. Kalau nggak redho berarti bukan togut, tidak sembarangan. Si fulan togut itu, kita harus perangi, kita harus bunuh. Nggak. Nah ini ujung-ujungnya nanti pengkafiran kaum muslimin. Ini bahaya ikhwah. Makanya ini dijelaskan oleh para ulama kita. Kita azan dulu.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit saja. Terus dhabit yang keempat dalam beriman kepada Rasul, yakni al-imanu bi tafaduli ar-rusul wa anna afdaluhum ulul azmi wa sayyiduhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani, kita meyakini bahwasanya di antara para rasul diberikan kelebihan masing-masing. Kita harus meyakini dan mengimani bahwasanya di antara para rasul itu diberikan kelebihan di antara mereka. Ini kaidahnya. Wa ana afdalahum, dan yang paling mulia di antara mereka ulul azmi. Wa sayyiduhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Dan di antara yang paling mulia adalah ulul azmi. Banyak kelebihannya adalah ulul azmi. Siapa ulul azmi? Nanti insyaallah disampaikan. Terus sayyid mereka, ketuanya mereka, pembesarnya di antara mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Syekh Khalid menjelaskan tentang perkataan Syekh Wahid Abdul Salam Bari, al-imanu bi tafaduli ar-rasul. Kita beriman meyakini tentang berlebih kurangnya di antara mereka, di antara para rasul. Beliau mengatakan ai annahum laisu fi darajatin wahidatin bal faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Apa kata beliau? Mereka itu tidak dalam satu tingkatan, tidak. Tapi mereka itu bertingkat-tingkat. Dalilnya mana? Beliau membawakan surat Al-Isra ayat 55. Surat Al-Isra ayat 55. Beliau mengatakan begini, walaqad Allah Rabbuna Jalla dzikruhu berfirman, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Ini sejelas-jelasnya dalil menyatakan bahwasanya setiap para nabi itu dilebihkan satu dengan yang lain. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd. Sungguh telah kami beri kelebihan ba'dhan nabiyyin, sebagian nabi atas sebagian yang lain. Jadi yang lain diberikan kelebihan, yang lain mungkin tidak diberikan kelebihan yang ini dan itu. Wa ataina Dawuda zabura, dan kami berikan zabur kepada Daud. Jadi ayat ini sejelas-jelasnya ayat yang menjelaskan bahwasanya di antara para nabi dan rasul itu ada masing-masing ada kelebihan. Kemudian dibawakan perkataan Al-Imam Tabari di dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, haula'i rusuli. Ketika menjelaskan surat Al-Baqarah 235, Al-Imam Tabari menjelaskan Al-Baqarah 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'dim minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Apa kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 253? Allah berfirman, tilkar rusul, para rasul itu, faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kalamallah, kita lebihkan di antara mereka satu dengan yang lain, minhum man kalamallah, dan sebagian mereka diajak bicara langsung oleh Allah, dan sebagian mereka warafa ba'dahum darajat, dan diangkat derajatnya sebagian dari mereka. Jadi ada yang diajak bicara, ada yang tidak. Nah, ini sebuah kelebihan di antara mereka. Kata Imam Tabari mengomentari ayat tersebut, Al-Baqarah 253, apa kata beliau? Haula'i rusuli, mereka itu adalah rasul-rasulku. Faddaltu ba'dahum 'ala ba'd, kami berikan kelebihan satu di antara yang lain. Fakallamtu ba'dahum walladzi kalamtuhu minhum Musa, dan saya mengajak mereka berbicara, dan sebagian dari mereka yang saya ajak bicara adalah Musa.
Wa rafa'tu ba'dahum darajat ala ba'di bil karamati wa rif'atil manzilah. Dan kami mengangkat derajat mereka dengan karamah ataupun kemuliaan. Dan meninggikan derajat mereka. Ini komentarnya Al-Imam Tabari di dalam tafsir At-Tabari. Terus dijelaskan lagi perkataan beliau, wa anna afdalahum ulul azmi, yang paling mulia di antara mereka adalah ulul azmi. Apa maksudnya? Ulul azmi itu dzul hazm was sabr. Artinya mereka itu memiliki tekad yang kuat dan kesabaran yang tinggi. Tekadnya kuat dan kesabaran yang tinggi. Siapa mereka? Ulul azmi. Wa qala ta'ala wasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi, golongan dari para rasul. Siapa mereka? Siapa itu? Nimim. Nimim. Siapa Nimim? Nuh, supaya gampang mengingatnya. Nimim. Nuh. Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, terus Isa, terus Muhammad. Berapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Wahum khamsah. Mereka itu 5. Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ulul azmi. Ulul azmi tadi apa artinya? Orang yang memiliki tekad kuat dan kesabaran yang maksimal. Kesabaran. Seperti itu. Dan dalilnya diantaranya adalah Al-Ahzab ayat 7. Al-Ahzab ayat 7. Apa kata Allah? Wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka. Dan ketika kami mengambil dari nabi itu perjanjian. Kami mengambil perjanjian dari para nabi itu. Dan dari engkau. Engkau itu siapa? Muhammad. Wa min Nuh. Dan Nuh. Dan wa Ibrahim. Terus wa Musa. Wa Isa bin Maryam. Kata Allah. Sudah diambil perjanjian terhadap mereka yang berlima ini. Kata Allah. Wa id akhadna mitsaqan nabiyyina mitsaqahum, dan kami telah ambil perjanjian dari golongan nabi, perjanjian terhadap mereka, termasuk engkau wahai Muhammad, dan termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Musa, dan termasuk Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, yang kuat. Kata Allah. Ini namanya ulul azmi yang diberikannya cobaannya luar biasa. Makanya diberikan gelar ulul azmi, gelarnya karena ulul azmi itu memiliki tekad dan kesabaran yang sangat kuat. Qala al-Imam Syaukani, beliau membawakan perkataan Imam Syaukani, wa wajhu takhsisihim bidzikr. Dan kenapa? Sebab apa kok Allah itu menyebutkan secara khusus nama-nama mereka? Nah gitu kalau bahasa kita demikian. Kenapa mereka itu menyebutkan secara khusus nama-nama mereka? Kata Imam Syaukani, al-i'lamu bi anna lahum mazid asy-syarifil wa fadlin. Untuk memberikan informasi bahwasanya mereka itu memiliki kelebihan dan kemuliaan lebih dari yang lain. Kata Imam Syaukani, likaunihim min ashabis syara'i al-masyhurah. Disebabkan karena mereka memiliki syariat-syariat yang sudah dikenal. Syariat-syariat yang terus-menerus sudah dikenal. Wa min ulil azmi minar rusul, dan karena mereka itu termasuk ulul azmi. Kata Imam Syaukani, ringkasnya adalah kenapa kok mereka itu disebutkan? Karena mereka itu memiliki syariat yang sempurna, syariat yang terkenal. Yang kedua karena mereka ulul azmi.
Ini komentar beliau. Terus mengomentari, mensyarah kalimat gurunya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, wa sayyiduhum Muhammad. Kan tadi dijelaskan bahwasanya yang paling mulia adalah ulul azmi, dan yang paling ketuanya itu adalah Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan sebuah hadis untuk menjelaskan perkataan Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini. Apa salah satunya di antara, anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya, saya adalah tuannya anak Adam seluruhnya nanti kelak yaumul qiyamah. Ini penjelasan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih Muslim. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya itu adalah sayyidnya anak Adam nanti di hari kiamat. Hari kiamat nanti, kata Nabi kita. Nanti dekat apa jauh, Mas? Hah? Dekat. Tahu dari mana? Ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya yang ngomong tadi. Apa, Mas? Yang ngomong tadi. Dilahirkan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda pertama ketika dekatnya hari kiamat. Nah, ini kalau ada ujian begitu jawabannya. Tanda-tanda kiamat pertama kali yang sejelas-jelasnya tanda adalah dilahirkannya Nabi kita Muhammad. Taunya dari mana, Mas? Hah? Ya, nanti musuh terakhir yang keluar di akhir siapa yang ngomong? Dajjal. Pernah dengar kisahnya Dajjal? Yang menceritakan akan muncul Nabi yang buta huruf di tengah pohon kurma yang banyak dan seterusnya. Siapa yang menyampaikan? Dajjal. Disampaikan kepada sahabat siapa? Tamim Ad-Dari. Ya tidak? Jadi inti ketika nanti hari kiamat, saya ini adalah sayyidnya, tuannya, penghulunya anak Adam. Seperti itu. Kita cukupkan sampai sini. Ada lebih kurangnya mohon maaf. Kekurangan karena kelebihan itu kelemahan ilmu saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.